Tahukah kamu, awalnya Indonesia hanya mempunyai 8 provinsi saja? Berikut 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI. 1. Provinsi Sumatera yang dipimpin oleh Gubernur Mr. Teuku Muhammad Hasan. 2. Provinsi Jawa Barat, dipimpin oleh Gubernur Mas Sutarjo Kertohadikusumo. 3. Provinsi Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Gubernur Raden Panji Soeroso. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adipati Paku Alam menyatakan bahwa mereka bergabung kepada RI. Kemudian, pada tahun 1950, terjadi pemekaran provinsi yang menjadikan Jawa Tengah terbagi atas Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 4. Provinsi Jawa Timur, yang dipimpin oleh Gubernur RMT Aryo Soerjo. Hingga saat ini, Provinsi Jawa Timur belum pernah mengalami pemekaran daerah. 5. Provinsi Sunda Kecil, yang dipimpin oleh Gubernur Enda Gusti Ketut Puja. Wilayah provinsi ini meliputi Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1954, dikeluarkan Undang-Undang Darurat No. 9 tahun 1954 yang mengubah nama Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara. Kemudian, pada tahun 1958 Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi 3, yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6. Provinsi Maluku, yang dipimpin oleh Gubernur Mr. Johannes Latuharhari. Selama masa Orde Baru, Provinsi Maluku tidak mengalami perkembangan wilayah. 7. Provinsi Sulawesi, yang dipimpin oleh Gubernur Dr. JSS Jacob Ratulangi. Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 1964, ditetapkan pemekaran wilayah Sulawesi menjadi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. 8. Provinsi Borneo, Kalimantan, yang dipimpin oleh Gubernur Insinyur Haji Pangeran Muhammad Noor. Undang-Undang Nomor 2, 5 Tahun 1956, memecah Provinsi Kalimantan menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Kemudian dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 dan Lembaran Negara Nomor 50 3 Tahun 1957. Kedua, undang-undang ini berisi perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956. Perubahan yang terlihat adalah pemekaran Kalimantan Tengah dari Provinsi Kalimantan Selatan. Yang bertanya mengapa belum ada Provinsi Papua pada awal kemerdekaan Indonesia. Ya memang, karena pada awal kemerdekaan, Papua masih diduduki oleh Belanda. Belanda masih mengklaim Papua sebagai jajahannya dan ingin agar Papua terpisah karena adanya perbedaan etnis. Belanda masih ingin mendapatkan Nusantara dengan mendirikan negara-negara boneka, yaitu dengan mendiami Irian Barat. Vriend zijn van alle naties. En het verheugt mij zo. Belanda kemudian membawa masalah ini ke Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Pada akhirnya, Belanda bersedia berdiskusi kembali dengan Indonesia yang kemudian terbentuk Perjanjian New York. Lewat perjanjian itu, Belanda bersedia menyerahkan kekuasaannya atas Papua atau Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority, UNITA. Namun, Belanda mensyaratkan agar Indonesia melakukan penentuan pendapat rakyat, PEPRA. Hasil PEPRA menunjukkan bahwa Papua bagian Barat memilih untuk menjadi bagian dari Indonesia. Tanggal 1 Mei 1963, Papua diberikan sepenuhnya kepada Indonesia. Kedudukan Papua Barat semakin pasti setelah diadakan referendum Act of Free Choice atau PEPRA pada 1969. Hasil PEPRA membuktikan bahwa sebanyak 1.025 rakyat Papua atau Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan pendapat Anda mengenai pembahasan ini pada kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.